Halo teman-teman, pernahkah kalian tahu bagaimana kita menemukan pola, menarik kesimpulan atau menyelesaikan masalah? Yap, itu semua bagian dari berpikir. Jadi, apa itu berpikir? Secara umum, berpikir adalah kegiatan mental yang melibatkan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan suatu informasi. Terdapat pengertian berpikir menurut para ahli. Yang pertama, menurut Giles and Holyoke, berpikir adalah proses menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan informasi secara kompleks antara atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, imajinasi, dan pemecahan masalah. Lalu yang kedua, menurut Kartono dan Gulo, berpikir dapat diartikan sebagai proses-proses menyajikan atau memanipulasi pengalaman-pengalaman secara lengkap. Misalnya dalam melakukan proses memanggil kembali informasi, membayangkan dan mempertimbangkan sesuatu. Lalu yang ketiga, menurut Sabri, berpikir juga didefinisikan sebagai aktivitas jiwa yang mempunyai kecenderungan final, yaitu untuk menyelesaikan masalah atau problem solving, juga bersifat dinamis dan menggunakan lambang-lambang atau simbol. Salah satu bentuk berpikir yang penting adalah berpikir matematis. Lalu, apa itu berpikir matematis? Berpikir matematis adalah proses berpikir yang logis, sistematis, dan analitis dalam memahami, memecahkan masalah, serta membuat keputusan berdasarkan konsep dan prinsip matematika. Nah, terdapat dua jenis utama berpikir matematis, yaitu berpikir deduktif dan berpikir induktif. Apa itu berpikir deduktif? Berpikir deduktif adalah menarik kesimpulan dari aturan atau prinsip umum ke kasus khusus. Contohnya, jika kita tahu bahwa semua segitiga memiliki 3 sisi, maka segitiga yang kita gambar pasti memiliki 3 sisi juga. Lalu, apa bedanya dengan berpikir induktif? Tentu berbeda ya teman-teman. Nah, berpikir induktif adalah menemukan pola dari beberapa kasus khusus dan membuat kesimpulan umum. Misalnya, jika kita melihat deret angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, kita bisa menyimpulkan bahwa pola tersebut bertambah 2 setiap kali. Nah, selanjutnya kita akan fokus ke materi berpikir induktif ya teman-teman. Jadi, apa sih berpikir induktif itu? Berpikir induktif adalah proses berpikir yang menarik kesimpulan umum berdasarkan pola atau contoh spesifik yang diamati. Dengan berpikir induktif, kita bisa memahami tren, membuat prediksi, dan mengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, berpikir induktif juga memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama, mengidentifikasi pola, yaitu berpikir induktif membantu mengenali pola dalam data atau kejadian yang berulang. Yang kedua, membantu dalam prediksi, yaitu dengan memahami pola yang telah terjadi, kita dapat memperkirakan tren atau hasil di masa depan. Yang ketiga, meningkatkan pemecahan masalah, yaitu membantu dalam menemukan solusi berdasarkan pengalaman sebelumnya atau data yang telah dikumpulkan. Dan yang keempat, bermanfaat dalam pengambilan keputusan, yaitu digunakan dalam bisnis, sains, dan kehidupan sehari-hari untuk membuat keputusan berbasis data. Selanjutnya, relevansi berpikir induktif dalam matematika dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, relevansi berpikir induktif dalam matematika, yaitu yang pertama menganalisis pola bilangan dalam deret angka, yang kedua menentukan aturan umum dari contoh-contoh spesifik, yang ketiga mengembangkan rumus dari hasil eksperimen atau observasi. Nah, selanjutnya ada relevansi berpikir induktif dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama memprediksi tren harga barang berdasarkan kenaikan sebelumnya, lalu yang kedua menyimpulkan perubahan cuaca dari pola harian yang berulang, dan yang ketiga mengembangkan kebiasaan atau strategi kerja berdasarkan pengalaman yang telah terbukti berhasil.
Nah, terdapat cara berpikir induktif yang terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama, mengamati pola atau data dari beberapa kasus. Lalu, yang kedua, menemukan keteraturan atau hubungan dalam pola tersebut. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan umum berdasarkan pola yang ditemukan. Lalu bagaimana sih contoh penerapan berpikir induktif itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama contoh penerapan berpikir induktif. Contoh yang pertama pada pola deret angka. Misalnya 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Apa pola yang bisa kita temukan? Yap, setiap angka dikalikan 2. Jadi, angka berikutnya adalah 32. Lalu, contoh yang kedua yaitu prediksi tren harga barang. Misalnya, harga beras naik Rp500 setiap tahun. Pada tahun 2020, harga beras Rp10.000. Pada tahun 2021, harga beras naik menjadi Rp10.500 dan pada tahun 2022, harga beras naik menjadi Rp11.000. Berdasarkan pola ini, kita bisa memprediksi harga beras tahun depan, yaitu Rp11.500. Dan contoh yang ketiga yaitu eksperimen penguapan air. Jika air dalam gelas di tempat panas menguap lebih cepat dibandingkan yang di tempat teduh, maka kita bisa menyimpulkan bahwa suhu berpengaruh terhadap penguapan. Jadi, dengan berpikir induktif, kita dapat memahami dunia lebih sistematis, memprediksi tren, dan membuat keputusan atau kesimpulan yang lebih tepat berdasarkan pola-pola yang telah diamati berdasarkan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye!